Santapan Harian Kamis 7 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Begitu terang sang surya menyinari bumi, namun lebih terang firman-Mu bagi perjalanan hidup kami. Kini kami siap menerima sabda-Mu sebagai suluh langkah kami di dalam Kristus yang memampukan kami. Amin. Amsal 30 ayat 17-33. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang bersinah. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Sahabat Santapan Harian, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Di dalam alam ciptaannya, Allah memberikan banyak pelajaran berharga. Nas hari ini berbicara tentang kehebatan binatang yang Allah ciptakan. Ada misteri dalam cara Raja Wali terbang di udara dan ular yang dapat berjalan dengan tenang di atas cadas. Hal itu seperti misteri tentang kapal yang dapat berlayar di tengah laut dan tentang hubungan seorang laki-laki dengan perempuan. Bahkan binatang-binatang kecil juga mempunyai kelebihan yang luar biasa. Semut yang mengerti dan mengumpulkan makanan pada saat musim panas untuk persediaan musim dingin. Pelanduk yang lemah tetapi dapat membuat rumah di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja tetapi dapat berbaris dengan teratur. Dan cicak yang mudah ditangkap tetapi ternyata dapat masuk ke istana-istana raja. Binatang juga dibentuk oleh Allah, sama seperti manusia. Tidak mengherankan jika binatang dapat memiliki fitur-fitur yang lebih hebat daripada manusia. Keunikan setiap binatang yang dibentuk Allah telah membuat kita terkagum-kagum. Dan tentu saja,
Kita belajar banyak hal dari binatang-binatang itu. Ada misteri-misteri yang seharusnya membuat kita kagum kepada Allah yang menciptakan binatang-binatang itu. Ada perilaku yang harus kita pelajari. Misalnya, berhikmat dan bekerja keras seperti semut untuk menyiapkan masa depan. Seperti pelanduk, kita harus percaya kepada kemampuan yang Tuhan berikan dan dapat melakukan hal yang kita anggap tidak mungkin. Seperti belalang, kita harus hidup tertib, bahkan ketika tidak ada pemimpin yang mengawasi. Dan seperti cicak, kita harus bisa beradaptasi dimanapun kita berada. Janganlah memandang rendah binatang-binatang yang telah Allah ciptakan. Kita harus mengerti bahwa segala sesuatu dalam alam ini dapat Allah pakai untuk memberikan pelajaran berharga bagi kita. Untuk itu, marilah juga kita menikmati segala yang Allah ciptakan dan banyak belajar dari semuanya. Kiranya Bapa memampukan kita untuk dapat belajar banyak dari alam ciptaannya yang sungguh amat baik ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami selalu menyadari anugerah dan kasih-Mu yang terdapat di sekitar kami. Terima kasih karena telah membiarkan diri-Mu terlihat melalui keindahan ciptaan-Mu. Ajar kami melihat melampaui keindahan itu untuk menyaksikan karya tangan-Mu dan belajar dari alam buah mahakarya-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.